فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Al-Usulis Sittah Qala Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan ini masih di pertengahan muka surat ke-9. Kata beliau, faqalilun ma'al ikhlas khairun min kasirin ma'adamil ikhlas. Amalan yang sedikit namun disertai dengan keikhlasan itu lebih baik daripada amalan yang banyak namun tidak disertai dengan keikhlasan. Kita sedekah 1 ringgit tapi ikhlas, lebih baik daripada 10 juta tapi diviralkan, cerita ke orang-orang atau diinformasikan ke televisi misalkan, ini kami sudah sedekah sekian-sekian, rugi, hancur, sia-sia, naudzubillah. Bagaimana kita tidak berani menjamin diri kita ikhlas, satupun dari kita. Bagaimana kemudian sengaja terang-terangan memamerkan amalan. Baik. Maka kemungkinan untuk riya itu terlalu besar. Baik. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Ad-Dimashqi di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, menukilkan dari siapa ya? Dari Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, beliau mengatakan rubba amalin qalilin rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Boleh jadi ada amalan yang kecil tapi dibesarkan oleh niat, dan boleh jadi ada amalan yang besar tapi dikecilkan oleh niat. Kembalinya kepada niat. Bahkan boleh jadi akan dihancurkan karena niat yang salah. Maka lebih baik sedikit, bukan berarti kita menganjurkan orang malas beramal, tapi kalau disuruh memilih salah satu, pilih yang menguntungkan dan selamat dari kerugian walaupun sedikit. Amalannya itu sedikit tetapi ikhlas, daripada banyak tetapi riya dan semacamnya. Bukan berarti sudah sholat 5 waktu saya 1 wajib tapi ikhlas, bukan itu. Yang wajib 5 ya 5, tak boleh dikurang-kurang. Kemudian dikatakan di sini falau annal insana yusallil laila wan nahar, seandainya seseorang itu sholat malam dan siang, wa yatasaddaqu bil amwal, bersedekah dengan harta, wa ya'malul a'mal, mengerjakan amalan-amalan, lakin biduni ikhlas, tetapi tanpa keikhlasan, fala faidata fi amalih, maka tidak ada faidah di dalam amalannya. Li'annahu la budda minal ikhlas, karena wajib ikhlas. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah menyebutkan dari Allah Ta'ala yang mengatakan, ana aghna syuraka'u anis syirik, faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wasyirkah. Aku adalah zat yang paling tidak memerlukan perserikatan. Maka barang siapa mengerjakan suatu amalan yang di dalamnya dia itu menyekutukan denganku sesuatu yang lain, aku akan meninggalkan dia dan persekutuannya itu. Jadi amalannya gugur. Karena apa? Karena riyaknya tadi dan yang semacam itu. Baik. Kemudian wal ikhlasu makna ikhlas itu apa? Tarkus syirik, meninggalkan kesyirikan, wa ifradullahi jalla wa ala, dan menunggalkan, mengesakan Allah jalla wa ala di dalam amalan, ya. Kalau orang sedekah tapi riya kan itu kan haram. Tapi duit yang dibagi dekat kita itu haram juga kan duitnya. Yang dibagikan ke kita ambil, tidak masalah. Rasulullah mengatakan apa itu? Laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhata ya ma'an, itu ya lafadznya itu. Engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan wahai Yazid, dan engkau boleh mendapatkan apa yang engkau ambil wahai ma'an, yaitu yang diberi terima, yang diberi ya tinggal menerima. Masalah ikhlas atau tidak ikhlas itu tanggung jawab si pemberi. Kita diberi, kita terima. Rasulullah mengatakan fama ataita syai'un min hadzal mal, harta apapun yang datang kepadamu
wa anta ghairu mustasyrifin lahu wala sa'il, dalam keadaan engkau tidak mengharap-harapkannya dan tidak memintanya, fakhudhu wa tamawwal bi au tasaddaq bih. Ambil dia, jadikan itu sebagai hartamu atau engkau menyedekahkannya. Menunjukkan boleh diambil, tidak masalah. Hadis muttafaqun alaih dari Ibni Umar. Baik. Cuma pelakunya disuruh untuk ikhlas. Kalau tidak nanti amalannya gugur sia-sia. Naudzubillah. Inilah makna ikhlas, yaitu ikhlas adalah pemurnian, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan kesyirikan. Bil ibadah, dengan peribadatan. Wala ahada yastahiqul ibadah. Tidak ada satu zat pun yang berhak untuk diibadahi, mahma balagha minal kamal, sekalipun dia mencapai derajat tertinggi dari kesempurnaan, wa minal fadl, dan keutamaan, illallah, kecuali Allah. Jadi hanya Allah yang berhak untuk kita sembah, tidak seperti ajaran sufiyah dan sebagainya, ya. Berhak, ya. Kamal kesempurnaan. Baik. Lal malaikatul muqarrabun, baik itu malaikat yang didekatkan, walal anbiya'u war rusul, ataupun para nabi dan para rasul, walal aulia, ataupun para wali, wassolihun, demikian pula orang-orang soleh, tidak layak disembah. Tidak seperti sufiyah, setelah level tinggi, merasa level tinggi sebenarnya, perasaan aja itu. Tahu-tahu minta disembah, seperti yang dilakukan oleh Husain bin Mansur al-Hallaj ketika dia meminta putrinya untuk sujud kepada dia. Maka putrinya bertanya, ayus jaduli ghairillah, apakah boleh selain Allah itu disujudi? Maka dia mengatakan, na'am, ilahun fis sama wa ilahun fil ard, kata dia. Ada sesembahan di langit, ada sesembahan di bumi. Maksudnya apa? Ya, Allah yang di langit, engkau sujud pada dia. Ini ayahmu adalah apa? Tuhan yang di bumi, ya, sujud engkau pada ayahmu. Na'udzubillah. Ini gila. Tahu-tahu minta disembah. Dan ini biasa orang-orang yang terlalu sombong, akhirnya minta disembah. Seperti Fir'aun dan semacamnya. Seperti juga sahabat Jamal Abdul Nasir dan lain-lain, itu orang-orang Nusairiyah minta disembah. Kemudian dikatakan di sini hadza huwal asal, inilah prinsip atau dasar ini, dasar yang pertama, mengikhlaskan agama untuk Allah Ta'ala tanpa ada sekutu baginya. Wala yatahaqqaqu hadzal asal, prinsip ini atau dasar ini tidak terwujudkan, tidak terrealisasikan illa bitarki syirik, kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Sama saja syirik dalam rukuk dan sujud, ataukah syirik di dalam penyembelihan, ataukah syirik di dalam masalah nadar dan sumpah, ataukah syirik dalam ketaatan, semuanya sama, yaitu syirik wajib ditinggalkan. Kalau tidak, maka akan ada keserupaan dengan kaum musyrikin ataupun dengan ahli kitab yang berlebihan kepada pemuka agama mereka atau pihak-pihak yang mereka agungkan dan mereka sucikan itu. Amma man yukhallitu bainal ibadah lillahi wa bainasyirki bi ghairi, adapun orang yang mencampurkan antara ibadah untuk Allah dengan kesyirikan pada yang lain, fahadha amaluhu habit, maka amalannya gugur. Allah Ta'ala mengatakan, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatin ishtaddat bihir rih fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwad dhalalul ba'id. Perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, termasuk kekufuran yang terbesar apa? Yaitu menyekutukan Allah di dalam peribadatan. Amalan mereka adalah bagaikan abuk yang diterbangkan pada hari yang di situ angin bertiup sangat kencang. Mereka tidak mampu menguasai hasil amalan mereka sedikit pun, dan itu adalah kesesatan yang jauh. Berarti apa? Amalannya gugur. Wa ammal ladzi yukhlisu amalahu lillahi azza wajal, adapun orang yang mengikhlaskan amalannya untuk Allah azza wajal, fahadha huwa sa'id, inilah dia orang yang berbahagia. Iya, dia yang beruntung. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain itu, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaat Anda pada hari kiamat? Nabi mengatakan, laqad dhanantu ya Abu Hurairah annahu la yas'aluni an hadza ahadun qablak.
Sungguh aku telah menyangka, wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang menanyakan kepadaku tentang ini sebelum engkau. 5 a'lamu min hirsika alal khair. Karena aku tahu semangatmu alal hadis, semangatmu untuk mempelajari hadis. As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang yaitu mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Nah, inilah yang beruntung dan berbahagia. Kenapa? Habitun yaitu gugur, amalannya gugur ya. Sa'id yaitu apa? Berbahagia. Sebagian mengatakan sa'id yaitu beruntung, tidak masalah insyaallah. Walau kana amaluhu qalilan, walaupun amalannya itu sedikit, faqalilun minal amal ma'al ikhlas fihil khair. Maka amalan yang sedikit disertai dengan keikhlasan, di dalamnya ada kebaikan. Walaupun bahkan apa? Saking kecilnya amalannya itu sampai seukuran darah. Innallaha la yadhlimu mithqala darah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya amalan walaupun seukuran darah. Kalau itu adalah kebaikan, Allah akan melipat gandakannya dan akan memberikan dari sisinya pahala yang agung. Jadi berapa? Walaupun 1 darah boleh jadi berapa? 100. Boleh jadi sampai 100. Boleh jadi sampai berapa? 10.000 kali saja. Loh, dibuat banyak-banyak sangat. Ya, dibuat jadi berapa? Mungkin 100, mungkin berapa? Jadi berapa? Jadi berapa? Iya, 700 di dalam hadis Abi Hurairah dan lain-lain, hadis Ibni Umar, hadis Ibni Abbas. Ya, hadis Abi Hurairah, Ibni Abbas dan hadis Abi Sa'id, yaitu ila sab'imi'ah, sampai 700. Tapi bukan mustahil, ada lebih juga, ila at'afin kasirah, kata Nabi, hingga lipatan-lipatan yang banyak, terserah Allah Ta'ala. Terutama amalan yang terkait dengan kesabaran, yaitu tanpa ada batasannya dia. Qal wa fihi najah, di dalamnya ada keselamatan. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak, lau a'lamu anna sajdatan minni qubilat, seandainya saya tahu satu saja sujud dari saya itu diterima, kemudian mengatakan la tamannaitul maut, niscaya saya akan berangan-angan mati. Padahal beliau sujud berapa kali? Ibnu Mubarak rajin ibadah. Tapi kalau yakin ada satu sujud saja diterima, dia saya mau mati sekarang saja, karena akan ada keberuntungan itu. Karena satu sujud akan dicatat satu kebaikan, dihapus satu keburukan, dan dinaikkan satu derajat dan sebagainya. Dan anggota sujud tidak akan dimakan oleh api neraka dan seterusnya. Ini misalkan satu sujud, mungkin amalan yang lain. Intinya orang selamat kalau amalannya itu selamat dengan keikhlasan dan dengan mutabaat, tentunya mengikuti Nabi. Wa hadisul bitaqah la yakhfa. Hadis bitaqah, ini saya bilang baik kartu ya. Kartu la ilaha illallah itu tidak tersamarkan. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, hadisnya hasan ya, minimalnya hasan. Hadis Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma. Karena kalau datang dari jalur Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi hasan dia. Baik. Disebutkan di sini rajulun yub'atsu yaumal qiyamah. Ada seorang lelaki yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, innallaha sayukhlisu rajulan ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan menyendirikan seorang lelaki di hadapan para makhluk nanti di hari kiamat. Nah, inti hadisnya yang disebutkan ini sekarang ini. Tu'radu alaihi a'maluhu maktubatan fi sijillat. Ditunjukkan kepadanya amalannya tertulis di sijillat. Sijillat adalah lembaran-lembaran. Kalau di dalam riwayat yang tadi yaitu apa? Dia memiliki tis'un wa tis'ina sijillah, yaitu 99 lembaran. Wa kullu sijillin minha maddal basar. Setiap lembarannya sejauh mata memandang. Ini berarti kertas A4 tak cukup nih. Sampai 99 lembaran. Satu lembarannya sejauh mata memandang. Tak tahu berapa kilometer itu. Apa aja yang tertulis, Allahul musta'an. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mamlu'atan bisayyi'at. Dalam keadaan dia penuh dengan keburukan.
Boleh mamlu'atan, boleh mamlu'atun. Kita niatkan tergantung cara mengi'rabnya. Thayyib. Kemudian dalam riwayat itu ditanyakan, hal angkarta syai'an minha wa hal zalamaka katabati al-hafadzah, apakah engkau mengingkari sedikit saja dari yang tertulis di situ, dan apakah para pengawasku yang mencatat itu menganiaya dirimu? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Rabb. Nah, kemudian Allah Ta'ala bertanya, wahal laka min udhur, apakah engkau punya udhur? Dia mengatakan, la ya Rabb, laisa indi udhur, saya tak punya udhur. Allah Ta'ala mengatakan, bala innalaka indana udhran, tentu engkau punya udhur di sisi kami, ada alasan untuk dimaafkan. Nah, kemudian dikeluarkanlah itu. Cuma ini riwayatnya beliau ya tak masalah maju mundur sedikit. Kenapa? Mamlu'ah penuh. Peletakan timbangannya itu harusnya nanti, setelah dua-duanya ditampilkan kalau dalam hadis itu. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan satu kat tertulis di situ la ilaha illallah. Maksudnya kata para ulama yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang ini mengatakan, ya Rabb, ma hadhil bitaqah min tilka sijillat. Ya Allah, seberapalah nilai dari kat ini dibandingkan dengan lembaran-lembaran itu? Maka Allah mengatakan, innaka la tudlamul yaum, sesungguhnya engkau pada hari ini tidak dianiaya. Fatudau hadhihi sijillat fi kaffah. Maka lembaran-lembaran tadi diletakkan dalam satu dajin, satu daun timbangan. Wa tudau hadhil bitaqah, dan kat yang ini yang tertulis la ilaha illallah diletakkan fi kafatin ukhra, diletakkan di lembaran di dajin yang lain, daun timbangan yang satu lagi. Di sini Syekh menyebutkan qalaha hadza rajulu min qalbihi, orang ini mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya, yaitu betul-betul bukan hanya di lisan, hatinya juga meyakini makna yang tertulis, makna yang terkandungi di dalam la ilaha illallah, bi ikhlasin wa yaqinin wa iman, dengan keikhlasan, keyakinan dan keimanan. Bukan hanya maksudnya tiada Tuhan selain Allah, yaitu tiada pencipta selain Allah, tapi tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Masih banyak khotib-khotib, bukan hanya di negeri yang sana, negeri sini pun masih banyak yang seperti itu menerjemahkannya. Di beberapa masjid di negeri sini masih la ilaha illallah diartikan tiada Tuhan selain Allah, padahal dia sudah dapat tauliyah. Tahu-tahu masih menggunakan ajaran sufiyah di dalam menerjemahkan. Naudzubillah. Tayyib. Farajahat hadhil kalimat bi jami'i sijillat. Maka bihadil kalimah, hadhil kalimah, yaitu kat yang ini yang mengandungi tauhid ini lebih berat daripada lembaran-lembaran itu. Tayyib. Farajahatil bitaqah wa tawshati asijillat. Di dalam hadisnya tersebut, yaitu apa? Kat itu berat. Itu menjadi lebih berat, sedangkan lembaran itu langsung berterbangan, saking tidak ada harganya dibandingkan dengan beratnya la ilaha illallah. Tosyat, berterbangan. Wa tosyat bijami isi jilat, ya semua lembaran langsung terbang karena kalah berat, ya. Farajahat, yaitu berat. Kalimat la ilaha illallah itu menjadi lebih berat dibandingkan lembaran-lembaran tadi. Lembaran tadi semuanya terbang. Baik. Apakah cukup sekedar la ilaha illallah padahal sepanjang umurnya dia maksiat besar-besar dan seterusnya? Ini dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, yang penting bukan sekedar lafaz di mulut. Karena orang munafikun juga banyak yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata tidak ada gunanya. Menunjukkan kalimat la ilaha illallah ini harus asalnya adalah dari hati dia. Memang dia meyakini tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan penuh dengan keikhlasan, pemurnian ibadah, bukan malah tahlilan tapi masih juga berbuat syirik, bukan yang seperti itu memang. Maka yang tauhidnya murni ini yang akan membakar berbagai dosa, kata beliau, sesuai dengan kadar kualitinya tentunya. Baik. Hadza huwal ikhlas, inilah dia ikhlas. Fahuwa maqalaha mujarradal lafadz. Di sini manafiyah, yaitu orang ini tidak mengucapkannya dengan semata-mata pengucapan lisan.
Wa inna maqalaha arifan bimaknaha. Dia hanyalah mengucapkan itu dalam keadaan dia tahu maknanya. Kenapa? Mujarad yaitu semata-mata, sekedar lafaz. Mu'taqidan bima dalat alaih, dalam keadaan dia meyakini apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah, bukan malah masih bergantung kepada makhluk, masih takut pada makhluk, masih berharap kepada makhluk, bukan macam itu. Lakinnahu ma taqabla ayyatamakkana minal amal, tetapi orang ini walaupun dosa-dosa banyak, tauhidnya bagus, tapi kenapa dia macam itu? Kata beliau, ini memang salah satu penafsiran, dia mati sebelum ada kesempatan untuk beramal, amal-amal soleh. Makanya semua lembarannya lembaran buruk-buruk, dia belum berbuat baik. Mungkin apa, baru masuk Islam. Memang sebagian ulama mengatakan boleh jadi orang ini yang seperti itu. Selama ini dia kafir, banyak dosa, kemudian dia masuk Islam, tapi belum sempat beramal, kemudian mati. Baik. Makanya tidak layak kita bersandar kepada hadis ini, kemudian kita bermudah-mudah berbuat maksiat dan seterusnya. Kata Syekhul Islam dan kata Ibnul Qayyim, karena orang yang meremehkan maksiat, justru tauhidnya bermasalah, menunjukkan tauhidnya bermasalah. Karena orang yang memurnikan tauhid untuk Allah, dia akan takut untuk berbuat maksiat. Walaupun kita tak maksum, terkadang jatuh bangun, kita masih punya hawa nafsu. Tapi lain antara ahli tauhid dengan yang bukan ahli tauhid. Baik, kata beliau, fa kaifa billadzi 'indahu a'malun katsiratun shalihah. Maka bagaimana dengan orang yang memiliki amalan-amalan yang banyak, yang bagus, wa khalisatun liwajhillahi azza wajal, ikhlas untuk mencari wajah Allah azza wajal, lebih layak lagi untuk selamat. Yang tadi tidak ada kebaikan kecuali la ilaha illallah saja boleh selamat, apalagi yang sudah susah payah untuk sholat dengan ikhlas, puasa dengan ikhlas, haji, umrah, zakat dengan ikhlas, menolong agama Allah dengan ikhlas, walaupun penuh dengan kesulitan dan kepahitan, tak mungkin Allah akan menyia-nyiakan hambanya. Hadza fihi dalalah, ini di dalamnya ada penunjukan ala annal ikhlas, bahwasanya keikhlasan itu wa in kana qalilan, walaupun sedikit, maksudnya ya amalannya yang sedikit ya, bukan keikhlasannya sedikit. Amalannya walaupun sedikit tapi ikhlas, faqad yunjillahu bihi sahibah, boleh jadi Allah akan menyelamatkan pelakunya. Kita tidak langsung mengatakan pasti selamat. Ada aja ahli tauhid yang masuk neraka karena apa? Dosa-dosanya, sebagaimana dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lain-lain itu. Ahli tauhid ada aja yang masuk neraka, tapi suatu saat akan dikeluarkan lagi. Baik. Wa yukaffiru anhu jami'adz dzunub wasayyi'at. Allah menghapus darinya semua dosa dan keburukan. Wa annahu idza faqadal ikhlas, dan hadis tadi menunjukkan bahwasanya jika seseorang itu kehilangan keikhlasan, fala faidata min kasratil a'mal, maka tidak ada faedahnya dari banyaknya amalan. Ria, ingin pamer saja, ingin biar banyak apa istilahnya, netizen atau apa yang pengikut-pengikut itu kan, follower katanya, pamer amalan, nah, tak ada gunanya. Na'udzubillah. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.